Percaya nggak? Orang yang menganggap kamu pamer di sosial media itu adalah orang yang iri. Percaya. Hanya orang yang iri aja yang bilang kamu pamer di sosial media. Lu mau nih pamer, lah motor, pengelah pamer. Kalau dia sudah menganggap kalau komen itu pamer, sebenarnya dia iri. Gitu. Makanya ada yang komen bahwa seorang influencer itu tidak cocok pakai celana itu karena dia iri, tidak punya celana itu. Oke, dan then Jadi gitu dah. Jadi kenapa disebut kakinya balang kekek kan mungkinnya karena dia iri. Dia enggak punya celana itu kan. Logikanya seperti itu aja. Kalau orang enggak suka sama kamu, pasti something wrong, pasti ada iri lah, Negatif dendam lah. lah, Kalau dia komen negatif, ininya pasti ada penyebabnya kan. Kalau sosial media kenal juga enggak. Enggak yang komen kaki balang kekek tuh. Kenal kan enggak? Tapi kok bisa dia komen seperti itu, komen negatif karena apa? Iri. Kalau menurut saya iri sih. terus sekarang aja timbul pertanyaan nih. Sekarang kita nih pribadi nih disemprot dengan mungkin dibilang direndah-rendahkan lah, bilang kan. Jangan nggak terima nih. Hal yang harus kita lakukan di posisi saat tidak terima itu apa? Kan kembali ke awal Pak Jero Boman orang. Tadi kan kapan ya saya pernah podcast Cak Teflon ya. Kan Podcast Cak Teflon tergantung semua reaksinya sekarang. Kalau kamu dibilang balang kekek, reaksimu apa? Kan seperti itu. dan beli dia orang kita yang kian ngil apa yang kian? Apa Dia gendut toh? No, jomu sih. Tuh kene Iya, yang seperti saya pelajari dari seorang guru ya, kita harus diam, biarkan ambil yang positif. Sehingga Pak Jero tinggalkan tuh man yang orang negatif, yo. gitu. Pak Jero. Atau dimanfaatkan untuk membuat drama Iya, baru. dimanfaatkan. Kan seperti itu. Pak Jero kan memang orang lebih baik. Do. Itu bukannya salah satu hal untuk memanfaatkan hal itu yang dilakukan. Kita Apa? balas dengan nada keras, kita screenshot lalu posting ulang, itu bukannya apa? Kalau kita sudah ada komunikasi dengan yang di komen, ya itu kan kita bikin drama baru namanya. Oh, itu ke dramanya. Ya, kalau tidak ada skenario itu, kalau nggak ada skenario itu namanya emosi namanya. Emosi kan. Kan ada misalnya ada konflik nih, manfaatin konflik kan kita. Manfaat konfliknya bukan manfaatnya jelek ya, tapi kita juga misalnya kalau misalnya bikin konflik kayak gitu kan biasanya ada edukasinya juga. Misalnya kalau tidak ada edukasinya ya kan nggak seru bikin kayak gitu. Itu. Nah, menurut sekarang kan sudah terjadi. Itu sama sekali tidak ada edukasi di situ. Iya. Ya menurut saya ada sih, hikmahnya ada ya. Hikmahnya ada. Karena mungkin ya dia tidak akan seperti itu lagi menunjukkan keiriannya segitu frontal. Karena saya sempat lihat postingan tentang itu ya. Ada salah satu komen yang dia bilang, "Mandak nih, ada orang yang mewakili saya." Yang mewakili saya karena dia di postingan itu bahwa pembulian itu jahat. Dan jika dilakukan seperti ini orangnya akan kapok. Intinya kan dia merasa terwakili dengan cross posting yang orang tersebut kan. Pokoknya gini, nggak ada alasan kamu komen negatif kalau tidak ada motifnya. Kalau kamu komen negatif ke orang, itu pasti ada motifnya. Kalau di sosial media itu kan kenal enggak. Tapi kok bisa komen negatif kan seperti itu pertanyaannya sekarang. Yang paling mendekati menurut saya itu iri. Iri mungkin dia iri lihat seorang content creator tuh bisa sukses seperti itu, bisa bahagia seperti itu, bisa rukun seperti itu dengan istrinya, suaminya. biasanya komen negatif. Pasti banyak. Biasanya komen negatif kan. Tapi dulu saya tanggepin dengan amarah yang berapi-api kan. Karena merasa, loh saya memang seperti ini. Tapi karena seiring berjalannya waktu dan mungkin Pak Jero juga memberitahu, teman-teman juga memberitahu, ya jadinya tambah dewasa lah, nggak usah dihirauin. Kalau mau hirauin kita bikin ya strategi kanan atau strategi kiri. Tidak berusaha kita membalas dengan berapi-api gitu loh. Jadi mainnya cak gitu. Tidak bisa dengan seperti itu. Kalau dia kan belum bangun channel sendiri, dia masih numpang.
Ya, teman saya ada bilang itu namanya balok namanya. 10 tahun yang lalu bilang dia mau bikin channel tapi sampai sekarang belum. Ya yang penting kan istilahnya kan ada gambaran lah mau bikin channel. Dia masih numpang sih. Numpang hijau. Teflon. Udah ada lah. Cuma ya intinya jadi konten kreator tuh harus siap sih intinya. Siap dengan caci maki. Siap. Karena logikanya kan hidup ini harus balance ya. Hidup ini harus balance, harus ada kanan, harus ada kiri. Jadi kalau ada yang orang yang minta dia untuk foto bareng, pasti ada lagi setengahnya tuh yang pengen dia hancur gitu aja. Oh ya, tinggal kita mau belok kanan atau belok kiri kan. Siap lah kamu, katanya. Siap. Nah, sama konten-konten podcastnya kan banyak yang komen negatif banyak, yang komen positif banyak. Tapi Apakah kan semuanya ditanggepin? ya, Ditanggepin apa? biasanya kalau saya ada komen negatif ya udah ajak-ajakan beli mondo. Yang podcast kan dia komen udah ajak-ajakan, kan gitu doang, ngomong-ngomong gak jelas aja. Nggak pernah saya tanggepin serius loh. Tapi yang positif pun saya tanggepin ya saya tanggepin sesuai dengan apa yang konteksnya Ya, kan gitu, ada konteksnya. Tapi kalau biasanya yang negatif tuh ya saya jawabnya lucu-lucu aja kan gitu. Lucu-lucuan gitu. Cuma masalahnya siap nggak kamu? Kalau nggak siap tuh bisa melebar kemana-mana masalahnya. Dan Serius? bisa menghancurkan gitu kan. Wadah ada. Menghancurkan dunia. Menghancurkan channel. Sehingga ya bukan menghancurkan channel sih sebenarnya, menghancurkan brandingnya sih. Berarti bisa menghancurkan brandingnya kita sendiri berarti kan? Dengan Ya, Anda tuh emosi kalau branding Anda membantu istri, sayang istri segala macam. Istri kan juga manusia kan. Berarti kalau Anda bisa ngancam-ngancam orang di komen-komen, berarti Anda juga kemungkinan seperti itu kan sama istri Anda kan logika seperti itu. Misalnya kalau Anda tuh dikomenin terus Anda marah-marah segala macam, berarti kalau misalnya istri Anda komenin, Anda mungkin aja marah-marah seperti itu kan, pasti cocok deh. Jadi mungkin dulu baru-baru muncul mungkin bisa seperti itu komen, tapi sekarang lebih memilih kalau ada komen yang seperti itu lebih memilih kita pakai bahasa Bali yang halus. Karena setahu saya kalau ada orang Bali yang uyut nih semua, kalau pakai bahasa Bali halus itu nggak jadi uyut. Itu loh. Benar sih. Kebanyakan. Karena kita mau ngomong harus mikir dulu, apalagi kelas-kelas kita kan yang nggak fasih berbahasa Bali halus kan. Kalau kita mau ngetik kan harus berpikir dulu nih, apa yang habis berpikir itu langsung lah amarah-amarah itu hilang, redam. Memang memang harus ada yang seperti itu gitu loh. Kayak saya bilang terakhir sama telepon saya bilang harusnya kamu berbahagia ada orang yang komen negatif seperti itu. Balas komen negatif. Nah, kamu tuh harus berbahagia ada yang komen negatif di kontenmu. Karena? Ya karena dunia tuh berputar kan, plus minus berputar kan, terus berputar. Harus ada yang komen seperti itu, kalau nggak hidup itu kontennya. Ngerti nggak? Harus ada yang komen balang kekek supaya komennya tuh hidup. Sepanjang bisa dimanfaatkan. Kamu nggak usah ikut kan, yang jelas kalau katanya punya fans. Oke. Kan fansnya yang ribut. Paham. Gitu. Tapi kalau kamu yang ribut, ya tergantung ya nih ributnya bisa di manage nggak kan gitu. Soalnya kalau orang emosi itu kadang nggak bisa di manage. Kayak saya pun emosi itu susah sekali manage. Tahu-taunya udah terbang gitu, piring terbang. Yo belah piring, teh apa? Belah botol minumnya belah, gitu belah. Ada emosi. Berarti bagaimana kita mengatasi kalau kita emosi itu? Sebenarnya teori ya. Teori nih, saya ajarin teorinya bukan prakteknya karena saya bukan orang praktek. Kalau kamu emosi sebenarnya diam aja, jangan ngomong, jangan bergerak, diam aja dulu. Halih malu, marah terus ngomong. Logika teorinya kan seperti itu.
Tapi saya juga jujur nggak bisa nerap seperti itu. Makanya kalau saya marah saya diam kan. Nah, ini Mata tahu kalau saya marah saya diam. Efek negatifnya juga ada kalau saya marah dan saya diam tuh biasanya saya kumat. Apa ya? Saya kumat. Oh, berarti kalau kemarahan itu bisa membuat kita mah. Nah, biar nggak tahu itu tergantung orang ya. Kalau saya kan kalau banyak pikiran ya gitu, Stres. stres ya. Ya, Karena kan zaman jadi itu ngeten apa tuh penyakit apa dah ini GERD tuh. GERD. Oh, GERD, ya GERD. Mau galau, mau buat lah masalah. Kalau ini cerdas, Pak. Ih, konyol. Dia sih galau. Sing itu biasa kan. Subuh utah-utah kadang-kadang nah bisa dibilang yang nih bahasa jeleknya orang asam lambung lah. Bahasa kerennya. Bahasa kerennya GERD. kan kita kone, kita Kita bukan dokter kone. ya, kita bukan orang Ya, kita nggak tahu kan kita kita kone. katanya. Tuh. Sebenarnya yang stres sing lapis gitu tuh konyang penyakit tuh su. Sakit sirah, sing asam lambung, sakit sirah ulian berpikir. Paling gitu. Oh, sih ngerti deh. Coba bawa PC sing Di TikTok mana deh? Di TikTok lumayan sih. Ya, hampir setiap konten ya lewat lah 1.000. Di YouTube nggak? Di YouTube belum. YouTube nggak naik. YouTube naik sih lewat 1.000 juga. Ya dari apa? Apa 1.000? Short-nya. Oh, shortnya. Short-nya. Tapi Made kan nggak pernah bikin konten panjang. Paling short semuanya. Ya si short memang lumayan gampang ya short. Short. Ya terakhir dari 5 konten terakhir lah udah mulai di atas 1.000 lah nayangannya. Kalau dulu paling 200 di short YouTube kan. 200, 300. Ternyata sebenarnya lebih halus naik di YouTube loh. YouTube atau TikTok? Tahu setelah saya kebetulan TikTok gampang banget. Kan Pak Jero sempat AC mode itu, TikTok AC mode. Kan Pak Jero sempat bilang di Instagram nih paling kewah meneh. Instagram paling awal. Ya, Di saya Facebook menyerah di 50-50. Instagram tuh memang brandingnya memang harus harus kuat sekali branding ini di Instagram. Saya menyerah di Instagram. Tapi ya berarti sun ngupload. Masih ngupload cuman ya paling tinggi ya mungkin sama 14.000 di Instagram itu kan sudah tinggi banget menurut saya kan dengan follower namanya ya di Instagram ya. Follower berapa? Dengan follower tidak sampai 1.000 ya kan. Kira view. Sampai 14.000 gitu kan lumayan. View-nya? Ya. Oh, ya. naik namanya tuh, Pak. Tapi FYP itu hanya lah. beberapa konten saja. Tapi cuman kalau kita ngupload kembali ke awal lagi jadi 200.000, semoga ya. Jadi 200 view, Oke, 250 Tapi view, memang gitu ya urutannya memang Instagram, urutannya memang TikTok, habis TikTok itu YouTube. Oh, nyak wah. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Itu yang paling termasuk YouTube termasuk gampang. Yang ngidang menek di Instagram. Anjay seleb ketang wah asik. Masuknya. Mungkin kan buat nak kita selebgram orang. Makanya Marta fokus di Instagram. Kayak apa ya? Kayak logikanya kayak lebih glamor di Instagram ya. Lebih glamor. Tapi kebanyakan Brandingnya cewek. lebih glamor. Kebanyakan cewek sih menek di Instagram. Ya, Dijual meneh. Manapun gampang nih. Rasanya. Dijual Tapi nggak semua cewek sih. Cewek seksi. Ya, Ya. ada kategorinya kan. Ya, Ada cewek seksi. kategorinya Ya. kan. Tapi Cewek- dijual meneh Cewek situ. seksi dan cewek pintar. Ya kan? Jadi di apa namanya? Di TikTok. Tapi di TikTok saya jarang lihat ada cewek seksi. Oh, karena anak sering scroll, Pak. Oh, berarti saya Nggak Nggak pernah scroll. like gitu. Coba ada seksi like. Oh, pasti kamu. Besoknya Tapi- tambah lagi, besoknya tambah lagi. Kan algoritma kan seperti itu. Tapi Apa saat yang ini Anda suka. semua Instagram saya di YouTube, TikTok, Facebook itu KDM aja sih. KDM. KDM itu apa? Jadi Mulyadi aja istinya saat ini. Oh. Emang itu yang muncul lah. TikTok juga itu yang muncul di. Waduh, kebanyakan temannya balik kene itu. Jadi lagi demam. Akang Dedi Ini di anu nih, apanya? di TikTok ada apa gimana? Rangno gitu. Igal-igal lah. Saya kan bagian seni, seniman.
Berarti scroll berarti boleh mau tahu gini tempat gini scroll deh ben. Nah, rantong ben kita kena. Ben barong kena. Ben jauh kena. Bang kita algoritma, apa yang Anda suka, apa yang Anda like itu yang kelihatan. Dia melayani kita berarti. Enggak sih. Itu kebalik, Di sosial media tuh kita bukan pengguna kok. Terus? Kita tuh sebenarnya yang dijual sama sosial media tuh. Loh, kan beda. Nah, Kita kan kita bukan usernya. Kita barang dagangannya. Bukan sosial media tuh bukan jualan ke kita kok. Orang kita bahan jualannya mereka. berarti selama ini kita yang dinikmati, bukan kita yang menikmati. Iya, Anda dijual sama sosial media. Saya tahu. Berarti pola pikir kita Dan- salah. Logikanya kan seperti itu. Data-data kamu kan dijual sama sosial media. Oke, seperti Demarsa bilang tadi, Demarsa suka yang berbau seni, yang muncul seni. Seni dan anunya produk-produk marketplace yang nongol iklan-iklannya dia tuh berarti yang ikut ke seni-seni. Oke. Jadi pembicaraannya gini berarti. Demarsa dia sukanya seni. Kita bawa ke orang-orang seni ke Bukan hanya orang-orang seni, tapi produknya. Maksudnya Iya. ada yang jualan baju barong, kelihatan di dia. Itu. Orang jadi kalian anggap pun kalian pengguna sosial media, tapi sebenarnya enggak, kita itu sapi perahnya. Dan sekarang pun de lagi berburu parfum di TikTok, di laundry berko barang. Berburu parfum TikTok. Tapi kreatif loh tuh Anjay. parfum tuh, maksudnya ya dulu saya sempat beli enak kok, apa namanya, Sen Plus sempat nih. Jadi nih kalau kita tuh pengen punya parfum yang bisa dibawa kemana-mana, terus jatuh nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa, ya cocok. parfum murah. Murah. Sorry deh. Nah, Saya kalau mempertegas. bener kan? Boleh. Benar. Tapi yang mahal ada kok. Yang mahal kan kasihan. Iya, kasihan. So jadi kalau kita ingin bersosial media, apa yang perlu disiapkan? Mental berarti ya. Mental. Modal utama mental ya Pak Jero ya. Siap sing dihujat. Siap sing dibilang yang ndak gitu dulu. Nah, sekarang gini ada pertanyaan nih. Kita kan misalnya sosial media nih dengan real nyata. Sebenarnya kita dijelek-jelekkan di sosial media. Terus kita dijelek-jelekkan di Real. Maksudnya? Kita dijelekkan di real dulu kan. Di real kita bisa mencari orangnya tanpa ada sosial Tepuk media. lemanen tuh. Lemanen kita. Misalnya bilang saya seperti teman saya yang cerita nih, saya digosipin sama ini nih, keluar sama ini nih, terus saya cari orangnya gitu. Terus kalau di sosial media kan nggak ada jejaknya. Siapa bilang nggak ada jejak? Ada alih kan profil. Kalau niat kan bisa aja dicari. Kalau niat ya, buat apa? Tapi buat apa buang-buang waktu? Gitu. Kemana posting mesti? Oh berarti yang dilakukan sama teman saya ini buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Oke. Ya itu saja ya. Buang-buang waktu sih sebenarnya. Wah, saya nggak ada gunanya masih. Intinya biarkan yang dia omongin yang penting. Biarkan yang mereka omongin yang penting itu tidak terjadi. Iseng mulai iseng ke kudiang. Kalian begitu batuk no anjing. Mulai iseng kudiang man gitu. Tapi kalau misalnya kita kebakar duluan berarti itu kan benar. Tapi kan Benar nggak? Kalau kita marah, kalau kita kebakar berarti itu benar kan? Belum tentu tapi, sih. tapi ya coba Marta Iyalah. kalau itu terjadi. Defensif banget. Tapi kan Rago kan anu cerita nih masih kan cerita yo sampai lebih kan wajar Rago hentak gitu tuh. Siapa tahu nak dan dengan cerita yang berlebihan dan nak percaya gitu. Terus kalau nggak percaya? Hah? Kalau percaya, apa rugi dia? Enggak sih ada rugi sebenarnya, cuman nah jelek lah kesannya gitu. Nyinyingnya kan jelek ke sana. Nah adolah. Adolah gitu. Itu dah makanya saya bilang pasti ada motifnya. Kalau Dunde motifnya kan sudah jelas tuh motifnya. Udah sih Udah jelas motifnya ya, yang ngomongin D itu, yang gosipin D itu udah jelas motifnya Udah. sebenarnya itu. Tuh. Cuman wayah aja bener. Tapi yang beneran nggak terendus kan? Cuma ada beberapa aja yang terendus. Iya, yang beneran beberapa aja. Tapi udahan kok, udah. Jangan dulu dibahas. Oh, Jangan berarti itu.
Mana yang mana? Sing to. Sing to. Dan lah. Ya kan sebenarnya. Ini jadi nih hoak ke kadung nih hoak tersebar sih masalah sih. Saya masa mulut apa masalah sih sudah. Lebih terkenal ya dari Monto. Itu perbedaannya di Bali di Bali ya nggak bicara di Jepang loh. Di Jepang saya udah hidup di Jepang, saya mau gosipin loh. Karena gosip tuh Gosip. ilegal di Jepang. Berarti Bukan. itu kemungkinan karena banyaknya peluang kita kumpul sama orang lain itu yang menyebabkan peluang kita menggosip sana sini kan. Kalau di Jepang kan kegiatan orang kan individual, Individual ya, sendiri. banget ya, individual Sendiri-sendiri. banget. Kalau di sini kan masih bermasyarakat. Woi, mari gotong royong, ayo. Pak Sabit. Kene aja. Oh, nih kene sekan. Di mana? Gitu. Manit lah di mana mune. Atau sih sambil kene socan gitu loh. Nah, di situ. Nah, Itu dah. indah. Maksudnya kayak apa namanya? Ya karena di sini ya karena kehidupan sosial kita memang kita bersosialisasinya tinggi kan. Makanya ada gosip. Bisa nggak kemungkinan kalau ke depannya kalau kita bersosialisasi tanpa membicarakan orang lain Nggak sebagai bisa, topik? Pak. Membicarakan teman itu sangat-sangat nikmat, Pak. Seru sebenarnya. Bener nggak? Sebenarnya saya sering menghindar kalau ada orang seperti itu. Sering menghindar. Lebih baik sih ya, pangsingnya Sering manipuannya menghindar, di mengelak-elakkan luar kata biar yang seperti bersangkutan kesana, tuh sana. raga bisa punya sih. Wong sih pertemanan Nah, ya. gimana ya? Mendengarkan orang bergosip itu seru loh. Nek ini sih takon-takon tipis-tipis tuh. Sok tuh. Dijo. Oh, Gitu. Iladik ini. Oh. Yang ngobrol tuh. Kalau ada temen bilang ngobrol nyanan do orang ojak nyen nah. Jangan percaya, itu pasti akan terjadi ke orang lain juga. Contohnya Pak Jero bilang, nyan orang ojak nyen nah. Terus sampai semuanya tahu. Tapi istrinya Waduh, kan, "Nyan, ini nyan, ujung-ujungnya nyan, tawang, nyan, nah," loh. gitu. Ya. Ujung-ujungnya ke tawang. Karena memang sebenarnya itu juga trik untuk menyebarkan berita kan. Dora-dora. Tapi kalau untuk yang tidak disebarkan kan sama sekali nggak dibicarakan. Kita bicarakan pun gitu loh. Jadi, kalau memang benar-benar yang harus dirahasiakan kan memang tidak harus dibicarakan kan. Tapi kalau sesuatu yang memang itu rahasia tapi itu harus disebarkan, ya itu Apa gimana sih konsepnya itu rahasia harus disebar? ada rahasia yang harus disebarkan. Seperti apa contohnya? Kayak algoritma sosial media ada kok. Orang ada. Sebenarnya cuma itu harus disebarkan itu. Tujuannya Tujuannya nggak ada motif. biar pembicaraan hangat aja berarti. Biar ya nggak ada motif. Untuk menghangatkan pembicaraan pure. Bukan sih, nggak ada ruginya. Orang nggak ada motif, nggak ada ruginya. Kalau dia nyuri idenya, nggak mungkin terjadi kan? Di mana ada bisnis di dunia ini yang tidak mencuri ide? Yang tidak ada yang ada persaingan maksudnya. Di mana ada bisnis di dunia ini yang tidak mencuri ide? Ada. Mungkin mempunyai masukan dari visual. belum ketemu di kepala. Hmm? Ya, setiap orang pasti mau buka gini biar Pasti di copy dan dimodifikasi. Diolah dengan Di copy, teknik dimodifikasi. yang berbeda. Karena kalau sudah usaha kamu di copy, ada saingannya, berarti usaha kamu bagus. Tapi Wah, saya nak mau nih, saya jualan ubi cilembu nih, kamu nak boleh jualan ubi cilembu. Masa gitu? Berarti kalau jika ada saingan, berarti usaha kamu jualan ubi cilembu kamu bagus kan? Marginnya bagus, jadi kuantitas jualannya gede, makanya ada yang jualan ubi cilembu lagi. ya nak kita paling saling setip ya. Tapi kalau misalnya jualan cilembu kamu nggak ada yang ngopi, berarti nggak ada yang beli, Pak. Makanya saingan tuh perlu. bukannya saingan harus bisa merugikan kita Nah, saingan itu perlu, Pak. untuk memfilter. Wajib ada pesaing di usahamu, wajib itu. Nggak boleh nggak ada, wajib ada pesaing.
Karena jika tidak ada pesaing, pilihan pembeli itu adalah beli atau enggak. Tapi kalau ada pesaing, dia pilihannya beli tahu apa beli tahu. Nah, ujung-ujungnya dia pasti beli. Tapi salah satunya. Kan ada 3 pilihan jadinya. Beli apa tidak, beli ini apa beli Tidaknya pasti tidak ada. Oh gitu ya? Kalau pilihannya misalnya kamu dagang ubi cilembu, pilihannya beli atau enggak. Tapi kalau ada ini ubi cilembu dan 100 meternya, 50 meternya ada ubi cilembunya, pilihannya ubi cilembu ini atau ubi cilembu itu ya. Itu udah pilihannya. Sugesti ya. Kenapa bisa ada Indomaret, Alfamart bisa berdamping-dampingan tuh? Ya pilihannya cuma itu, kamu belinya Indomaret atau Alfamart. Indomaret atau Alfamart, kan seperti itu. Kalau setahu saya sih kalau kenapa mereka selalu berdampingan karena ada salah satu dari hal itu, dari toko itu yang benar-benar mensurvei pelanggannya. Dia mengklik nih tokonya benar apa enggak, posisinya benar atau enggak. Terus yang satu berapa, ya dengan detail lah berapa kunjungan orang, berapa orang lewat. Ada salah satu yang menggunakan itu dan yang salah satunya berpikir karena mungkin rahasianya bocor kan. Rahasianya bocor, minimal nggak bisa bersaing di sana. Rahasianya bocor, nah dia berpikir, oh kita tinggal buka aja. Nah, seperti itu Pak, seperti itu. KFC, McD, ada KFC dekatnya ada McD. Ya. Karena apa? Karena pilihannya beli KFC atau McD ya, gitu jadinya. Sugestinya di otaknya seperti itu, beli KFC atau McD ya. Mending bagi pengusaha kan mending pilihannya seperti itu atau beli atau enggak ya. Kan bila emang kayak gitu ada problemnya jawabannya cuma 2, ya atau tidak. Kan gitu. Berarti bikinlah problemnya lagi satu. Indomaret atau Alfamart ya. Itu. Sate babi ini atau sate babi itu ya. Itu udah jadi pilihannya. Kalau tidak ada saingannya, beli atau enggak ya? Nah, itu dah. Enggak beli. Oh berarti peluang belinya ada. Semakin tinggi peluang belinya berarti. Setidaknya dia pasti belanja. Kan gitu. Jadi ini kan kalau usaha itu mana ada usaha baru nih ya? Ada sih kayak mie, ada mie kober, ada mie gacuan. Mie kober, gacuan, es krim, ada momoyo, ada apa dah? Mixway, ya. Kalau bisnis Anda di kopi, Anda harusnya senang. Misalnya Anda bikin apa ya? Bikin usaha laundry kan. Terus lagi 20 meter ada laundry. Nggak usah berkecil hati. Bagus itu. Kan kita berbuat pasar. Nah, kalau laundry Anda sendiri, itu pertanyaannya ngelondri atau enggak ya, gitu loh. Tapi kalau laundry-nya ada 2, laundry-nya Made atau laundry-nya Marta ya, itu ujungnya ke laundry dong. Tapi agak kaku pikiran saya di situ. Tergantung market sih biasanya. Market gimana? Mungkin masih ada market. Sekarang gini, ada wilayah 10 orang, ada laundry 2. Jadi yang laundry ini kan 10 orang. Jadi laundry rumah aja laundry. Tukar ada dong. Ada. Biar mesin cuci mesinnya ribet. Beli itu. Kalau laundry sebatas 10 perumahan iya, kalau laundry di sisi jalanan kan, jalan gede nih. Iya sih. Perlu ada laundry saingan. Perlu bengkel kalau bisa perlu harus ada bengkel. Kalau bengkel enggak ya. Bengkel itu kan organ ya. Enggak sih. Orang toko kelontong. Itu harus ada saingan. Ini caranya kan buat ada kan ini. Ya. Warung-warung. Dari ini ya, seluruh sama dia kemarin kasusnya itu. Kan ini Jani ini. Sing kasus sebenarnya. Simpel pertanyaannya, salah nggak orang komen kayak gitu? Enggak sih sebenarnya. Cuman jadi cara Raga menanggapi kan yang kian. Sekarang kan gini, mungkin dia yang bilang itu bukan salah atau tidaknya. Yang dipermasalahkan kan sopan atau tidaknya. Kalau itu enggak sopan. Nah, itu yang kalau jadi masalah. Kalau pertanyaannya sopan dan enggak sopan. Ya, tapi kalau ditanya salah atau tidak ya tidak kan. Siapapun bisa menulis apapun kan.
Tapi yang ditanya saat ini kan itu sopan apa enggak? Yang dipermasalahkan di situ kan antara sopan dan tidak sopan. Tapi kan menurut aku demen di konten tuh sing perlu sing rago kan dituun tangan, Bu. Pasti cara munyin beli made marah pasti fans ragone kan ngerebut nih kita. Jadi kita ngomong gitu. Jadi kita ngomong gitu. Coba terus bikin konten terus ada yang komen jelek-jelek tuh pasti panas deh. Jangankan kalau De Marta ya, saya yakin jangankan komen yang tidak orang yang dia tidak ketahui kan. Dan dia bisa balas apa aja kan. Terus orang yang dia sudah ketahui, yang dia diajak bareng kan kejadiannya seperti yang Pak Jero tahu kan. Jangan. Bisa ngobrol sekarang. Cuman ya kembali lagi kita ke topik yang tadi, yang dipermasalahkan itu sopan dan tidak sopannya gitu. Kalau pertanyaan sopan atau sopan, enggak sopan. Kemungkinan dia ingin memberitahu begini loh caranya biar lebih sopan. Nah, itulah uniknya orang toksik deh. Kenapa? Nah, orang toksik itu enggak tahu kalau bahwa kata-katanya itu toksik. Karena dia bukan orang toksik kan. Makanya berpikir, tapi kalau dia seorang orang yang toksik, dia tidak akan ngeh bahwa dia itu sedang melakukan hal yang toksik. Benar. Karena niatnya cuma ngasih tahu kan, jangan pakai celana itu. Oh ya. Kayak seperti itu, karena kelihatan seperti itu nggak kan. bagus. Karena mungkin biasanya karena dia sudah toksik, sudah sudah terbiasa caw-caw segala macam. Ya dia secara tidak sadar nambahin bumbunya di belakang, udah kaki kayak balang keke gitu loh. Harusnya itu nggak ada. Tapi bos keras. Karena orang yang toksik itu, Parah. orang yang toksik itu dia jarang ngerti bahwa dia tuh sedang melakukan hal yang tidak baik gitu loh. Bos keras. Hah? Bos keras. Tapi gini, Made pernah punya pengalaman ya di kampung ya, diceritain dikit pengalaman seperti ini. Nah, pada waktu kemarin kan anginnya besar nih, kencang nih. Nah, tumbanglah pohon ke jalan. Nah, karena banyak pohon yang tumbang, sensor apa? Senso Senso itu yang nyari senso kan bingung nih. Nah. Kita nunggu antrian nih. Ah. Nah, kita nunggu antrian untuk dipotong sudah dicari. Cuman ada tetangga lah bilang di rumah komplain di sosial media bilangnya gini, kalau memang nggak bisa, kalau nyari tukang sensor di apotek memang nggak ada, kita nyarinya di sini kan, bilang seperti itu. Yang Made sayangkan kan kenapa dia harus menulis menulis status yang seperti itu kan, kenapa nggak nanya langsung, toh juga dekat gitu loh. Itu namanya sarkas ya namanya, atau bagaimana? Ikan modal tuh, nah? Ikan maksud anan. Dia kan bilang nih, padahal dari pihak satu sudah mencari tukang senso, dan tukang sensonya bilang tunggu dulu ya, nggak bisa sekarang kan, nggak bisa sekarang, nggak bisa Mungkin dekat karena besok, banyak kan, mungkin mungkin besok atau lusa. Nah, yang di sini pihak ini yang merasa dirugikan, dia bilangnya dia bikin status di sosial media kan, karena tadi di sosial media dia bikin status kalau nyari tukang senso di apotek tidak bakalan ketemu. Nah, yang Made sayangkan di sini kan, kenapa dia harus bikin status seperti itu? Kenapa nggak langsung ngobrol, kan deket nih? Itu dah masalahnya. Kalau emosi, Itu emosi ya berarti? emosi dia tuh. Asli emosi dia tuh. Emosinya yang ngomong tuh. Jadi Emosi. menurut Zero itu baik. Makanya tadi kan kalau emosi diam. Itu nggak baik berarti kan? Nah, Yang dirugikan? nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan ya? Nggak ada yang dirugikan. Secara material nggak ada. Tapi secara personal branding, ya sudah, dia sudah membranding dirinya menjadi orang toksik kan kita. Jadi orang toksik. Iya. Terus kalau kita tanggapi salah, Kalau nanggepin orang yang lengah-lengahan, berarti kan dia lengah kuadrat. nah itu berarti Itu tidak jadinya. usah ditanggapin kan? Si lengah kuadrat. Iya kan? Menanggapi orang lengah, kan? Kalau Anda menanggapi orang lengah, berarti Anda lengah-lengahan. Nah itu kan ngelengnya tadi, itu termasuk orang yang bisa bersosial media atau kurang paham dengan sosial media.
Sudah sosial media kan, bersosialisasi dengan media kan. Dia bersosialisasi, berusaha membuat thread namanya, berusaha membuat judul, terus yang komen-komen di bawah. Aduh, bener itu. Itu udah bersosial media. Itu benar. Benar. Sosial media. Sosial media bersosialisasi kan. Dia ngobrol kan. Benar. Tapi kalau dari segi obrolannya kan membentuk personal branding jadinya. Berarti akan menjatuhkan dirinya sendiri kan? Iya, maksudnya personal brandingnya menjadi orang yang toksik. Oh, kalau lo toksik nih, ajak yo. Itu jadinya. Oh gitu ya. Berarti secara tidak langsung akan merugikan dirinya sendiri. Iya. Kalau tidak merugikan orang lain, tidak merugikan. Kalau dirinya sendiri ya whatever kan. Sih harus ada rekening canggih gitu kan. Ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi. Nah sekarang gini nih. Ada salah satu kejadian di rumah tangga lah bisa bilang. Nah, kebiasaan seorang istri mungkin kan banyak orang yang tahu kebiasaan seorang istri kalau dia lagi marah atau marahan sama suaminya, dia pasti bikin status. Parah sih, Pak. Sekarang saya minta tanggapannya itu bagaimana menurut Pak Jero? Bunuh diri tuh, Pak. Bunuh diri ya? Bunuh diri tuh, Pak. Kalau pasangan bikin status tentang pasangannya itu bunuh diri sebenarnya. Status seperti itu ya? Ya, itu akan membentuk personal brandingnya dia dan suaminya kan. Secara tidak langsung akan membuka aibnya sendiri. Kita nggak bilang aib ya, tapi itu akan membentuk personal branding. Apapun yang kalian lakukan di sosial media, misalnya kalau kalian tuh, misalnya terus ngepost handphone, pasti Anda dicap sebagai orang handphone. Oh ini ahli handphone nih. Jadi kalau kamu ngepost tentang suamimu, ya itu akan ngebentuk personal branding kamu dan suamimu kan. Misalnya apa dibicarakan, suami saya tidak pernah pulang malam, ya kebentuk branding suaminya ya suami yang tidak pernah pulang, selalu pulang pagi. Selalu pulang malam gitu loh. Branding kalau dia nge-branding dirinya misalnya suaminya selingkuh, ya misalnya gini, ada istri nih ngeposting terus suaminya kecewa sama suaminya segala macam. Itu akan nge-branding dirinya adalah dia open dengan cowok lain. Oke, paham. Secara langsung ya. Kalau dia dengan suaminya berarti kan dia ngebentuk branding suaminya suami tidak baik. Sedangkan untuk dirinya sendiri biasanya dia nge-branding dirinya bahwa dirinya akan open sama cowok lain. Karena sengkangwang cowoknya berarti kan. Oke, secara tidak langsung. Secara langsung nah, ya, langsung kita bicara langsung yang cowok yang lihat cewek lagi kecewa dengan pasangannya, itulah kesempatan Anda. Adalah B. Ya kita fair-fairan aja kan, fair-fairan aja. Ada kalau cewek sering bikin status galau segala macam, banyak ada cowok DM, cowok berusaha masuk nyari kesempatan. Itu karena si cewek yang membuka jalan. Atau si cowok yang buka, misalnya cowok misalnya, karena kira cowok nggak bisa diuber sama cewek juga. Cowok bisa loh diuber sama cewek, sama orang makannya sama, dia menghirup udara yang sama, makan makanan yang sama, nah, apa beda? Tapi kalau cowok yang diuber cewek itu berhati-hati. Saya sering sering di Messenger terutama. Banyak cewek-cewek yang ngechat ini lagi apa. Serius. Cuman saya berkaca dengan ada salah satu bapaknya teman saya. Balas seperti itu ya, kejadiannya ya gitu. Oh. Kejadiannya gitu ya, jadinya ke arah kriminal lah, kita diperas. Kalau kita balas kan jadinya saling saut menyaut ini. Hei bang lagi apa ya lagi gini. Maksudnya ya saya pernah sempat menangani kasus kayak gitu kan, teman saya kan. Dia di DM sama cewek, di Messenger sama cewek. Hati-hati tuh kalau ceweknya nge-DM atau Messenger terlalu cantik dan Anda tuh tidak ganteng dan tidak kaya. Ya, hati-hati. Itu modus biasanya. Logikanya nggak mungkin cewek cantik tuh bakal ngeliat. Persyaratan kalau tidak Anda ganteng, Anda tidak kaya, nah itu hati-hati. Ya. Kalau Anda ganteng apalagi kaya, mungkin aja cewek beneran kan. Tapi kalau Anda tidak ganteng dan tidak kaya, kemungkinan besar bukan cewek asli. Warning. Itu hanya modus. Jadi kembali kita ke topik yang tadi, untuk yang
istri yang sering mengumbar-ngumbar Ternyata masalah yang wayah. ada di rumah tangga kan. Wayah pengembang yo. Berarti dia istri yang mau selingkuh. Ya, berarti Arab Mostly ya, saya nggak bilang semuanya, tapi mostly dia ingin mendapatkan validasi. Nah, hati-hati soalnya. Ini juga hati-hati sama istrinya. Itu karena secara tidak langsung, saya bukan bilang bahwa dia akan jadi personal branding istri yang nyari-nyari selingkuhan. Enggak, tapi secara tidak langsung personal branding yang kebentuk ke dia itu adalah istri yang kesepian dan butuh kasih sayang. Secara tidak langsung. Bukan pasti secara tidak langsung. kalau secara langsung kan kita semua sudah sama tahu, kita tinggal buka aplikasi itu dah. Ya, itu aplikasi langsung. hijau, buka-buka 300 sekarang. Pasti itu. Oke, itu baik atau tidak? Kembali lagi. Hmm. Kebiasaan itu kan salah satu kebiasaan kan biasanya, baik. nggak mungkin dia sekarang terus besoknya nggak lagi, pasti akan jadi kebiasaan kan jadinya. Hal Nggak itu. baik. Kalau saya pribadi nggak baik. Nggak baik seperti itu. Oke, berarti seperti yang Pak Jero bilang tadi, kalau kita marah cukup diam dan minum air sebanyak-banyaknya. Tergantung orangnya sih. Kalau saya kan diam, mending diam lah, diam dulu. Ya sesuai dengan pikir pengalaman dulu. yang sudah terjadi kan. Ya, kalau saya misalnya kalau kayak saya dulu tugas di Lembongan kan langsung diam kan. Langsung diam. Supaya tidak keluar kata-kata yang jauh lebih tidak mengenakkan kan. Oke. Saya diam dulu, diam, diam. Diam, gitu diam. Dan akhirnya ada satu yang bikin kan gitu. Bikin keluar muncrat langsung kan. Konden nang lemu menek bobo kebat nganu. Itu termasuk dia korbannya atau hanya pelampiasan? Pelampiasan ya. Tapi bukan korban kan. Tapi karena dia melakukan kesalahan, makanya itu kesempatan untuk melampiaskan sesuatu. Gitu. Artinya kan dia bukan korban, hanya pelampiasan. Iya. Iya. Samsa. Karena- Ada samsa. Karena dia melakukan kesalahan. Coba dia tidak melakukan kesalahan, tidak akan terjadi seperti itu. Dia melakukan kesalahannya. Gitu loh. Oke. Itu akan membuat misalnya kalau orang lagi tenang, kalem, Anda melakukan kesalahan mungkin aja tidak secara langsung kan. Tapi kalau ada lagi panas, lagi membara, lagi api nih, Anda melakukan kesalahan, Anda pasti kebakar kan seperti itu. Coba jadi fan kebus tau usut kamu boleh tuh. Tuh, makanya kan diam dulu. Kasih tenang 1 hari, 2 hari tenang.